Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Suhartini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi matematika wajib di kelas 12, yaitu tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran data yang menunjukkan seberapa besar nilai-nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Nah, ukuran penyebaran data kita bagi menjadi ada jangkauan atau range, simpangan rata-rata, variansi atau ragam, simpangan baku. Yang dimaksud dengan jangkauan atau range, data tunggal yaitu selisih antara data tertinggi dan data terendah. Contoh misalkan ada data nilai 768, 76, 10, 5. Nah, di sini kita cari nilai terendahnya 5, nilai tertingginya 10. Jadi, jangkauan atau range-nya itu adalah 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Jangkauan range data berkelompok yaitu selisih antara nilai titik tengah kelas terakhir dengan nilai titik tengah kelas pertama. Contoh, tentukan range data berikut. Misalkan di sini ada data nilai dalam distribusi frekuensi. Nah, range-nya itu adalah untuk XA 143 dari eh, nilai tengah data kelas pertama 143. Kemudian XP-nya adalah nilai tengah dari data yang terakhir di kelas yang terakhir yang ini 166 170 yaitu 168. Maka jangkauannya adalah 168 dikurangi 143 maka hasilnya 25. Jadi jangkauan dari data pada distribusi frekuensi ini adalah 25. Nah, berikutnya adalah simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata, yaitu ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai minnya atau rata-ratanya. Nah, kita bagi dua, ada simpangan rata-rata data tunggal dan ada simpangan simpangan rata-rata data berkelompok. Untuk data tunggal, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah kita mencari eh, rata-ratanya dulu dari data tersebut, kemudian mencari simpangannya, yaitu eh, datum dikurangi dengan rata-ratanya. Nanti kita jumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, simpangan rata-rata tunggal persamaannya adalah ini, banyaknya jumlah selisih dalam tanda mutlak datum dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan banyaknya data. Nah, contoh misalkan ada nilai ulangan matematika dari 6 siswa, 7, 5, 6, 3, 8, 7, tentukan simpangan rata-ratanya. Pertama kita cari dulu nilai rata-ratanya. Nah, rata-ratanya adalah didapat 36 dibagi 6, berarti 6. Maka simpangan rata-ratanya adalah harga mutlak dari masing-masing datum dikurangi dengan minnya, didapat jadi 8/6. Nah, jadi simpangan rata-ratanya adalah 1/3. Nah, berikutnya adalah simpangan rata-rata data berkelompok. Nah, rumusnya adalah ini yang tertera SR sama dengan 1/N, sigma dari atau jumlah dari FI dikali dengan harga mutlak SI dikurangi X bar. Nah, RSR-nya simpangan rata-rata, N bagian data, XI data ke I-nya itu 1, 2, 3 sampai ke N, X bar adalah terhitung, dan FI adalah frekuensi data ke I. Contoh misalkan ada data tunggal dalam tabel distribusi berkelompok, tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, maka jawaban yang kita gunakan adalah kita tentukan dulu titik tengah, kemudian kita buat kolom FIXI, sehingga kita akan dapatkan rata-ratanya, yaitu sigma dari atau jumlah dari perkalian FIXI dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, kemudian kita buat kolom XI min X barnya, jadi masing-masing nilai tengah dikurangi dengan rata-rata yang sudah kita dapat, yaitu 1160 dibagi dengan 40. Nah, maka didapatkan hasil rata-ratanya semua dikurangi dari titik tengah itu dikurangi dengan rataannya.
Kemudian kita buat lagi kolom FI dikali dengan XI min X bar. Nah, didapat jumlahnya adalah 236 yang ini. Maka simpangan rata-ratanya adalah 1 dibagi dengan banyaknya data atau frekuensi 40 dikali dengan jumlah perkalian FI dengan selisih antara datum dikurangi dengan rata-ratanya dalam tanda mutlak didapat 5,9. Jadi simpangan rata-rata dari data tersebut adalah 5,9. Nah, berikutnya adalah variansi. Variansi itu adalah rata-rata dari jumlah kuadrat simpangan tiap data. Nah, kita bagi dua, ada variansi data tunggal dan ada variansi data berkelompok. Nah, ini rumus untuk variansi data tunggal S kuadrat sama dengan 1 per N-1 dikali dengan sigma XI min X bar dikuadratkan. Nah, contoh misalkan tentukan variansi data berikut 1, 4, 8, 10, 12. Maka kita jawab, tentukan dulu rataannya atau meannya. Kita jumlahkan semua data dibagi dengan banyaknya data, didapat 35 per 5 sama dengan 7. Baru kita cari variansinya, yaitu selisih dari tiap datum dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian dikuadratkan. Nah, dari masing-masing tersebut dijumlahkan, hasil pengkuadratannya kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, didapat hasilnya adalah 80 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 20. Jadi variansi data tersebut adalah 20. Nah, sedangkan di data berkelompok, variansinya adalah 1 per N-1 dikalikan dengan jumlah atau sigma FI dikali XI min X bar dikuadratkan. Nah, contoh, sini ada variansi ragam dari tabel, di mana rata-ratanya sudah ditentukan, yaitu 29. Maka diperoleh variansinya adalah 1 per 39 dikali jumlah perkalian FI dengan selisih titik tengah dikurangi dengan rataannya yang dikuadratkan didapat 2060. Jadi hasil variansinya adalah 52,82. Nah, terakhir itu adalah simpangan baku. Nah, simpangan baku ini adalah nilai akar dari variansi atau akar dari variansi atau ragam. Nah, ini pun sama, kita bagi dua, ada simpangan baku data tunggal, rumusnya ini, dan ada simpangan baku data berkelompok. Nah, rumusnya ini. Nah, itu terima kasih atas perhatiannya. Itulah materi tentang ukuran penyebaran data. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.